السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة إخوان dan akhwat yang saya muliakan, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta amal saleh. Pada pagi hari yang cerah ini kita akan membahas salah satu bagian dari syariat Islam. Salah satu bagian dari syariat Islam. Dan kita tahu bahawa di antara kemukjizatan Al-Quran dan Islam secara umum adalah tasyri'nya, syariatnya yang amat menakjubkan. Kita ambil contoh mengenai ilmu faraid
ilmu waris, yang merupakan bagian dari syariat Islam dan salah satu kemu'jizatan di dalam syariat Islam dan menjadi kebanggaan kaum muslimin. Ilmu faraid yang tidak terdapat di dalam atau pada satupun agama. Ilmu yang dapat menyelesaikan pertikaian atau kesenjangan yang akan terjadi di masyarakat, khususnya antar keluarga. Ilmu yang besar ini, yang langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan di dalam Al-Quran. Allah sendiri yang menjelaskannya di dalam 3 buah ayat dalam Al-Quran. Dan ini masuk ke dalam sistem pengaturan harta di dalam Islam. Ilmu waris ini karena berkaitan dengan harta, mal, diatur sedemikian rupa dengan penuh keadilan. Cukup bagi kita kaum muslimin berhujjah kepada agama-agama di luar Islam tentang kemuliaan, ketinggian, kebesaran, keagungan Islam, dan Islam datang untuk memberikan maslahat bagi umat manusia dengan ilmu waris ini. Kalau kita tanya kepada orang di luar Islam, kalau anda atau saudara mati, wafat, siapa yang akan mewarisi harta saudara? Tentu dia akan jawab, ya anak saya. Berapa bagiannya? Berapa bagian istri? Dia tidak tahu. Sering terjadi pertikaian, pertengkaran, tapi di Islam diatur dengan sebaik-baik pengaturan. Dan ini masuk ke dalam bagian pengaturan harta dalam Islam. Dan Islam berbicara tentang harta sangat luas sekali. Islam berbicara mengenai harta, antara harta yang terpuji dan tercela. Islam juga berbicara bahwa harta itu merupakan fitnah, ujian. Kekayaan dan kemiskinan adalah ujian. Islam juga mengancam dengan ancaman yang sangat mengerikan kepada mereka yang menyimpan dan menimbun harta dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, seperti kewajiban mengeluarkan zakat. Islam memerintahkan untuk bersedekah, berinfak, seperti kepada keluarga, kepada kaum kerabat, kepada fakir miskin, kepada ibnu sabil, kepada setiap mereka yang miskin. Perintah mengeluarkan zakat. Kemudian Islam mengatur harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Siapa saja yang berhak mendapat bagian zakat. Kemudian kita kenal dalam Islam adanya harta ghanimah, harta rampasan perang. Juga di dalam Islam adanya harta fa'i,
yang diperoleh oleh kaum muslimin tanpa melalui peperangan, tetapi musuh menyerah, kalah atau lari meninggalkan negerinya. Di dalam Islam juga adanya harta jizyah yang diberikan oleh orang-orang kufar yang di bawah kekuasaan kaum muslimin. Kemudian Islam juga mengharamkan memakan harta dengan jalan yang batil, seperti pengharaman riba dengan segala cabangnya dan jenisnya, pengharaman jual beli secara gharar, tidak jelas, tidak ada kejelasan, pengharaman khida, penipuan, pengharaman berlaku curang di dalam sukatan dan timbangan. Dan Islam menetapkan jual beli atas dasar keredaan. Di dalam Islam adanya kemurahan dan kemudahan, seperti membayar hutang, memberikan tempo, mengurangi dan membebaskannya. Di antara kemurahan Islam, di antara kebaikan Islam, di dalam Islam hutang piutang adalah kebaikan dan bersifat sosial, bukan pemerasan. Dan Islam juga mengharamkan meminta-minta, mengemis. Islam memerintahkan berusaha. Islam memerintahkan untuk mencari rizki yang halal, meminta rizki hanya kepada Allah. Di dalam Islam adanya kewajiban membayar kafarat di dalam beberapa pelanggaran. Di dalam Islam adanya kewajiban membayar diyat di dalam urusan darah, pembunuhan dan darah. Dalam Islam adanya hukum waris, adanya hukum wasiat, adanya hibah, adanya wakaf, dan seterusnya. Alangkah luasnya Islam berbicara tentang harta, dan semuanya termaktub di dalam Alkitab dan Sunnah. Karena memang Islam datang untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia, maka tidak ada kemaslahatan bagi umat manusia kecuali dengan sebab Islam. Kecuali dengan sebab Islam. Tetapi Islam yang mana? Mungkinkah kaum muslimin pada hari ini dapat menjadi wakil-wakil Islam? Manusia dapat melihat Islam seperti mereka melihat kaum muslimin? Ini yang pernah dikatakan oleh salah seorang imam Ahlus Sunnah pada abad ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, tidak patut kita bandingkan Islam dengan keadaan kaum muslimin pada hari ini, karena Islam demikian besarnya. Kaum muslimin pada hari ini tidak bisa menjadi wakil Islam. Sebagian mereka tentunya. Karena itu Syekh mengatakan tidak patut kita bandingkan Islam dengan keadaan kaum muslimin pada hari ini. Kenapa? Karena sesungguhnya kaum muslimin pada hari ini mereka telah melalaikan begitu banyak perkara, yakni meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan-larangan besar. Tidak bisa Islam itu dibandingkan dengan keadaan kaum muslimin pada hari ini. Sebagian kaum muslimin
telah meninggalkan perintah, yakni perintah Allah dan Rasulnya, dan mengerjakan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Sehingga orang yang hidup di antara mereka di sebagian dari negeri-negeri Islam, seperti kita hidup di sebagian negeri Islam. Indonesia ini negeri Islam. Mau tidak mau tetap namanya negeri Islam. Suatu negeri itu dikatakan negeri Islam, pertama dia berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Pemimpinnya kaum muslimin. Orang-orang kufar tidak mempunyai kekuasaan kecuali atas seizin kaum muslimin. Ketiga. Yang keempat, tampak dengan jelas dan terang dan nyata syiar-syiar Islam yang sangat besar, seperti adzan berkumandang, salat jamaah, salat Jumat, ibadah haji, saum Ramadan, merayakan Idul Fitri, Idul Adha, udhiyah, menyembelih hewan korban, dan lain sebagainya. Maka itulah negeri Islam. Kata Syekh, orang yang hidup di sebagian negeri Islam seakan-akan seolah-olah dia hidup di udara, yakni di lingkungan yang bukan Islami. Seolah-olah hidup di udara atau di lingkungan yang bukan Islami. Padahal dia hidup di negeri Islam. Dia merasa tidak hidup di negeri Islam. Kenapa? Karena kaum muslimin telah meninggalkan ajaran Islam, tidak kembali kepada ajaran Islam. Ya, karena Islam sangat besar sekali. Islam datang untuk kemaslahatan hidup dan kehidupan umat manusia. Islam datang membawa ajaran yang dibutuhkan oleh manusia. Islam datang membawa ajaran yang sempurna, yang lengkap untuk hidup dan kehidupan manusia. Tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh Islam, melainkan dijelaskannya. Di antaranya pembicaraan mengenai mal, harta, pembicaraan mengenai ekonomi Islam, pembicaraan mengenai hukum, pembicaraan mengenai politik, pembicaraan mengenai yang lebih besar dari itu, pembicaraan mengenai iman, Islam, ihsan, dan seterusnya. Segala sesuatunya telah dijelaskan oleh Islam. Jadi bukan Islam yang telah dicampuri dan dinodai dengan berbagai macam kesyirikan, dengan berbagai macam bid'ah, khurafat, cerita-cerita bohong dan seterusnya. Tentu Islam berlepas diri dari semuanya itu. Islam yang dimaksud Islam yang tegak di atas landasan yang sangat kuat dan kokoh, yaitu tauhidullah. Ini asas Islam. Kemudian Islam yang berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini Islam. Kemudian Islam yang berdiri tegak dengan ilmu dan keadilan, yang menjadi lawan bagi kejahilan dan kezaliman. Maka kita harus melihat Islam secara kafah, menyeluruh. Sebagaimana Rabbul Alamin telah memerintahkan kita, orang-orang yang beriman, untuk masuk secara keseluruhannya ke dalam ajaran Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah
kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam, yakni ke dalam ajaran Islam secara keseluruhannya. Akidahnya Islam, tidak dicampuri sedikit pun juga dengan keyakinan-keyakinan jahiliyah. Ibadahnya Islam dan semuanya Islam. Berarti ayat ini menjelaskan bahwa Islam telah menjelaskan, menerangkan segala sesuatunya yang dihajati dan dibutuhkan manusia untuk kehidupan mereka dunia dan akhirat. Katakan kepada saya, apa yang tidak diajarkan oleh Islam? Ada atau tidak? Jawabannya tidak ada. Adakah yang ditinggalkan Islam? Tidak ada. Hanya orang Islam tidak tahu, tidak mau mempelajari Islam. Tidak mau kembali kepada Islam. Tidak mau berjalan di atas hidayah, petunjuk dan nur cahaya Al-Quran dan Sunnah, tapi mengikuti orang banyak, tradisi, cerita-cerita bohong, khurafat, taklid buta, ikut-ikutan semata. Semuanya ini adalah kejahilan dan bukan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Fis silmi kafatan. Diperintah untuk masuk secara keseluruhan. Berarti Islam itu telah mengajarkan segala sesuatunya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, ajakan-ajakan syaitan untuk lari keluar dari Islam, keluar dari ajaran Islam, keluar dari jalan Allah, berada di jalan syaitan. Jangan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Pada halaman 18 dari kitab saya ini, dengan judul Risalah Ilmiah dalam mengenal Iqtisadiyah Islamiyah, yang berbicara tentang ekonomi Islam secara global. Perinciannya tentu sangat luas sekali. Ini merupakan pengenalan, muqaddimah, pengantar bagi kaum muslimin yang ingin mengetahui tentang ekonomi Islam. Pada pasal yang pertama atau bab yang pertama dengan judul para ulama Islam dari zaman ke zaman telah berbicara dan menulis tentang ekonomi Islam. Halaman 20 saya memberikan keterangan, kalau kita melihat kepada sejarah, maka mereka para ulama telah memulainya, berbicara tentang ekonomi Islam sejak abad kedua Hijriyah. Seperti Al-Imam Abu Yusuf, sahabat Al-Imam Abu Hanifah, murid dan sahabat Al-Imam Abu Hanifah, telah menulis kitab dengan judul Al-Kharraj atas permintaan Khalifah
Harun Ar-Rasyid, dan beliau telah membicarakan sebagian dari ekonomi Islam. Kemudian Al-Imam Abu Ubaid yang namanya Qasim bin Sallam, sahabat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, juga telah menulis kitab mengenai ekonomi Islam dengan judul Kitabul Amwal, kitab yang berbicara tentang harta di dalam Islam, seperti harta zakat. Al-Imam Abu Ubaid hidup di antara abad kedua dan abad ketiga Hijriyah. Kemudian menyusul Al-Imam Humaid bin Zanjawi yang wafat pada tahun 250 Hijriyah pada abad ketiga, juga dengan kitabnya dengan judul Kitabul Amwal, kitab mengenai harta. Kemudian dari abad ke abad datanglah para ulama yang menulis mengenai ekonomi Islam, sampai pada abad ke-8 Hijriyah tampillah seorang imam besar yang bernama Syekhul Islam Ibn Taimiyah pun berbicara mengenai ekonomi Islam. Di antara kitabnya Al-Hisbah, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, dan lain-lain. Dari sini kita mengetahui perjalanan panjang para ulama dalam berbicara mengenai ekonomi Islam, karena ini bagian dari syariat Islam yang tidak terpisahkan dengan Islam. Dan kaum muslimin apabila bermuamalat, berjual beli, maka dia harus mengikuti syariat Islam. Dia harus meninggalkan pokok-pokok larangan yang ada di dalam Islam dalam berjual beli. Kemudian pada bab yang kedua, halaman 23, dengan judul Mengapa kaum muslimin meninggalkan ekonomi Islam. Di sini ada jawaban secara nas syar'iyyah. Saya terangkan jawaban secara nas syar'iyyah. Kemudian pada halaman ke-26 ada beberapa sebab mengapa kaum muslimin sebagiannya meninggalkan ekonomi Islam syar'iyyah. Ada beberapa sebab. Sebab pertama, penjajahan. Bahwa sebelum abad ke-20, negeri-negeri atau sebagian negeri-negeri kaum muslimin dijajah oleh beberapa penjajah. Indonesia dijajah oleh Belanda, Inggris menjajah sebagian dari negeri-negeri kaum muslimin sampai ke Timur Tengah, demikian juga Perancis. Ketika selesai penjajahan, dan kita tahu bahwa penjajah itu selain menjajah negeri ini, menguasai, juga mereka menerapkan apa yang ada pada mereka, hukumnya, politiknya, ekonominya, dan seterusnya. Sehingga ketika mereka meninggalkan negeri-negeri kaum muslimin,
maka kaum muslimin dalam keadaan sekarat, tidak lebih baik dari sebelumnya, ya ekonominya dan seterusnya. Ini diantara sebab yang sangat mencolok sekali. Selain sebab syar'i, di antara peninggalan mereka adalah bank-bank konvensional, bank-bank ribawiyah, bermuamalat secara ribawiyah. Ini salah satu peninggalan mereka dan dipraktekkan oleh kaum muslimin dalam keseharian kehidupan mereka. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, halaman 28, pemisahan antara agama dengan negara. Tadi sudah kita bicarakan bahwa Islam mengatur hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya orang per orang yang diatur. Orang per orangnya, keluarganya, masyarakatnya, dan negaranya, dan seluruh umat manusia diatur oleh Islam dengan sebaik-baik pengaturan. Karena itu Islam dengan kehidupan tidak boleh dipisahkan. Islam menyatu dengan kehidupan. Di antara kehidupan itu adalah bermasyarakat dan bernegara. Karena itu Islam tidak boleh dipisahkan dengan negara. Beda dengan agama selain Islam. Mereka tidak punya pengaturan antara masyarakat dengan negara. Tidak. Karena itu mereka berhajat dengan berbagai macam ajaran, peraturan yang mereka buat. Islam tidak. Islam bukan agama sekuler yang memisahkan antara kehidupan dengan agama. Tidak. Yang memisahkan antara agama dengan daulah, dengan negara. Tidak. Islam menyatu, tidak pernah terpisah dengan kehidupan. Ajaran Islam mengatur segala sesuatunya. Oleh karena itu, sebagian kaum muslimin telah terperangkap oleh ajaran di luar Islam yang memisahkan antara agama dengan negara, daulah. Padahal di antara ajaran Islam, ekonomi syariah, ekonomi Islam itu mengatur dengan sebaik-baik pengaturan antara pertama orang per orang, yang kedua masyarakatnya, yang ketiga pemerintahnya atau negara atau daulahnya. Karena itu Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dengan negara atau daulah. Kalau semuanya telah diatur. Ini sebab kedua, yakni adanya pemisahan antara agama dengan negara. Padahal ini hanya ada ajaran di luar Islam. Sebab ketiga, halaman 29, kepuasan dan kenyamanan kaum muslimin, tentunya sebagian dari mereka, dengan sistem ekonomi kufar. Mereka merasa nyaman dan puas dengan sistem yang ada, itu sistem ekonomi kufar, seperti sistem sosialis, komunis, sistem kapitalis. Bahkan sebagian dari kaum muslimin ingin memadukan, menyatukan antara sistem sosialis kapitalis dengan sistem ekonomi Islam. Tentu mustahil, tidak bisa. Ya. Ini sebab ketiga. Sebab keempat, sangat jauhnya kaum muslimin
dari hidayah dan cahaya Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama perjalanan para sahabat, yaitu salafun as-salihin, dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya radhiyallahu anhum jami'an. yakni mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Mereka sangat jauh dari hidayah. Padahal Al-Quran itu hidayah, petunjuk dan cahaya nur yang akan menerangi kehidupan mereka. Ini sebab keempat. Sebab kelima, kaum muslimin tidak peduli lagi dengan sistem yang diatur oleh Islam mengenai ekonomi, harta dan lain sebagainya. Kemudian pada halaman 55, bab yang ke-5, perbedaan yang asasi, yakni perbedaan yang sangat mendasar dari pokok pengambilan antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kufar. Apa dasar perbedaan yang sangat mendasar sekali? Apa? Di sini secara ringkas saya memberikan keterangan bahwa pengambilan dari sistem ekonomi Islam itu adalah pertama Al-Quran. Wahyu Al-Quran, tidak keluar dari Al-Quran. Dan yang kedua as-sunnah as-sahihah, dari hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga ijma', dan yang keempat ijtihad dari para mujtahid. Ini pengambilan yakni pengambilan sistem ekonomi Islam. Wahyu Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' dan ijtihadnya para mujtahidin. Semuanya beredar dengan ilmu dan keadilan. Semuanya tegak dengan ilmu dan keadilan. Al-Quran adalah ilmu, As-Sunnah adalah ilmu, Ijma' adalah ilmu. Ijtihadnya seorang mujtahid juga dengan ilmu. Dan para mujtahid bukan orang-orang yang jahil. Lalu apa pengambilan dari sistem ekonomi kufar pada halaman 58? Adapun dasar atau pokok pengambilan sistem ekonomi kufar hanya satu, yaitu ra'yu dan hawa nafsu mereka. Bukan wahyu dari Rabbul Alamin, bukan, tetapi ra'yu dan wahyu dan hawa nafsu. Tentu ra'yu yang menyalahi wahyu. Ini perbedaan yang sangat mendasar sekali. Pengambilan sistem ekonomi Islam berdasarkan wahyu, wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah. Sedangkan pengambilan pokok yang menjadi dasar pengambilan sistem ekonomi kufar adalah ra'yu, akal, pikiran dan hawa. Akal pikiran yang menyalahi, berlawanan tentunya dengan wahyu. Ini kaidah yang sangat besar sekali. Kemudian pada halaman 83,
bab ke-8 di antara kebaikan ekonomi Islam. Ini terlalu banyak sekali. Semuanya adalah kebaikan. Di antaranya tegak dengan keadilan dan keseimbangan. Bukan keseimbangan dalam arti sama rata, tidak. Tetapi keseimbangan dalam arti masyarakat dapat memiliki harta yang cukup untuk mereka hidup meskipun jumlahnya tidak sama. Sehingga harta kekayaan itu tidak hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja. Nanti akan kita bahas bab ini. Meliputi kehidupan ekonomi Islam, meliputi kehidupan masyarakat dan pemerintahan atau daulah. Kemudian juga ekonomi Islam memiliki kemurahan dan kedermawanan. Ekonomi Islam memiliki akhlak yang sangat tinggi. Ekonomi Islam tidak menjadikan manusia sebagai budak harta, tetapi menjadikan manusia sebagai hamba Allah. Jujur dan benar. Ekonomi Islam akan membuat perubahan secara besar-besaran dan menyeluruh pada harta dan pendapatan kaum muslimin, orang per orangnya, masyarakatnya, negaranya. Ekonomi Islam akan menjadikan kaum muslimin menguasai perekonomian dunia. Dan seterusnya banyak sekali kebaikan-kebaikan dari ekonomi Islam ini. Mengapa? Karena dia datang dari wahyu, bersumber kepada wahyu Alkitab dan Sunnah. 87 bab yang ke-10. 5 dasar jual beli yang terlarang dalam Islam. yakni 5 dasar yang besar jual beli yang terlarang dalam Islam. Ada pokok-pokok larangan yang harus dihindari. Dari 5 ini berfuruk, bercabang. Karena hukum asal jual beli halal. Hukum asal muamalat, masalah keduniaan mubah, boleh, halal. Sampai datang keterangan yang mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah, sifatnya menunggu sampai datang keterangan yang mensyariatkannya. Oleh karena itu dalam sistem ekonomi Islam yang dilihat pokok-pokok larangan besar di dalam jual beli itu yang harus dijauhi oleh manusia. Di antaranya ada 5 yang besar sekali. Pertama, pada halaman 88, riba dengan segala cabangnya. Firman Allah, wa ahalallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli halal. Ini al-aslu, hukum asal. Sampai datang larangan yang melarang perbuatan ini dan itu. Hukum asalnya mudah. Dan Allah haramkan riba. Ini yang pertama. Berarti riba adalah salah satu larangan yang besar dalam jual beli. Seperti hutang piutang yang disertai dengan syarat adanya kelebihan dan kemanfaatan. Di antara contohnya adalah bank-bank konvensional ribawiyah dan seterusnya. Walhasil yang pertama itu riba dengan segala cabangnya. Yang kedua maisir atau qimar, judi dengan segala cabangnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Fahal antum muntahun? Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, yakni segala yang memabukkan itu khamr, baik dari minuman atau yang selainnya. Dan maisir, judi, ini lafaz yang bersifat umum. Dan ansab, penyembelihan di tempat-tempat berhala, dan azlam, mengundi nasib, adalah najis, dosa dan kejahatan dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan syaitan itu agar kamu mendapat kemenangan, keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab khamr dan judi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan mendirikan salat. Maka maukah kamu berhenti dari mengerjakan perbuatan itu? Berarti larangan kedua adalah maisir, perjudian dengan segala cabangnya yang sangat luas sekali, seperti berbagai macam pertandingan dan undian dengan adanya pertaruhan antara kedua belah pihak, baik dengan uang atau yang lainnya. Adapun yang masuk ke dalam bagian judi dalam muamalat adalah jual beli secara gharar. Salah satu contohnya adalah asuransi dengan segala cabangnya. Enggak ada asuransi Islami, enggak ada dalam Islam. Asuransi enggak ada Islam. Ada asuransi salah satu bisa masuk ke dalam bagian gharar, bagian judi, bagian riba. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini saya berikan contoh dalam hadis ya. Yang ketiga, halaman 90, jual beli gharar dengan segala cabangnya. Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui akhirnya dan yang tersembunyi urusannya, tidak jelas. Jual beli gharar ialah jual beli barang atau transaksi sesuatu yang tidak jelas ukurannya atau jenisnya atau sifatnya. Itu terlarang. Yang keempat, halaman 91, khida, tipuan. Ini caranya menipu dengan segala cabangnya. Yang kelima, 92, menafikan atau meniadakan keredaan atau adanya unsur pemaksaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena jual beli itu harus senang, redha harus redha. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta-harta sesama kamu dengan cara yang batil. Dengan segala sesuatu yang Allah haramkan, yang tidak syar'i. Tetapi dengan cara perdagangan yang halal, yang saling redha di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri-diri kamu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. Ini 5 dasar pokok larangan jual beli di dalam Islam. Pertama, riba dengan segala cabangnya.
harus dijauhi oleh kaum muslimin. Dan riba itu bercabang begitu banyak. Salah satunya adalah jual beli dua harga. Yang pertama kontan sekian, kredit sekian dihadapkan. Ini salah satu sistem yang masuk dalam bab riba. Saya datang ke showroom mau beli motor, kemudian harga cash sekian, harga kredit sekian, kredit setahun sekian, kredit 2 tahun sekian. Ini penjual telah menjual barangnya dengan salah satu sistem riba. Kata Nabi SAW, hendaklah dia menentukan satu harga saja, yang termurah dari dua harga yang dia hadapkan pilihan kepada penjual. Ada saya terangkan di bagian akhir di kitab ini. Yang kedua, judi dengan segala cabangnya. Yang ketiga, jual beli gharar, secara gharar, tidak jelas. Yang keempat, penipuan. Dan yang terakhir, ada unsur pemaksaan. Itu 5 besar pokok larangan jual beli di dalam Islam. Kemudian kita lihat pada halaman 96. Ini bab yang sangat penting sekali. Dan ini merupakan usul dasar-dasar ekonomi Islam. Halaman 96. Di antara usul bentuk jamak dari aslun, dasar. Yang dasar-dasar tegaknya ekonomi Islam itu. Dan ini amat menarik. Dan dari sini kita melihat alangkah besarnya dan agungnya sistem ekonomi Islam itu. Yani setiap ilmu itu kan ada aslunnya, dasarnya. Siapa yang tidak mengenal usul, maka dia tidak mengenal furu'. Di antara usul dasar-dasar ekonomi Islam, dasar yang pertama, halaman 96, bahwa mal, harta adalah milik dan kepunyaan Allah, bukan milik kita. Allah hanya menitipkan kepada kita dan memerintahkan kita untuk mengurusnya dengan benar. Ini dasar yang besar sekali, karena berkaitan dengan akidah, bahwa ekonomi syariah itu tidak akan menjadikan manusia budak harta. Berbeda dengan sistem ekonomi kufar yang akan membawa manusia menjadi budak harta, bahkan menuhankan harta. Seperti yang Nabi katakan, ta'isa abdud dinar, celakalah budak dinar, budak dirham. Karena dasar pertama dalam Islam, dasar pertama dalam sistem ekonomi Islam, bahwa mal, harta itu bukan milik kita, milik Allah. Allah yang punya segala sesuatu di alam semesta ini, Allah yang punya. Beberapa ayat ini lihat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran untuk mengingatkan manusia bahwa segala sesuatu di langit dan di bumi
Itu kepunyaan Allah, bukan kepunyaan manusia. Allah menitipkannya, memberikannya kepada manusia untuk mengurusnya, mengurus dengan baik. Allah akan lihat dia mengurus dengan baik atau tidak. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian firman Allah, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum, dan berikanlah kepada mereka, yakni kepada budak-budak kamu yang akan memerdekakan dirinya, harta Allah. Allah tidak katakan harta kamu, tapi harta Allah, yakni secara hakiki itu harta Allah. Harta Allah yang Allah berikan kepada kamu. Kemudian dalam ayat yang lain pada halaman 98, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan infakkanlah sebagian dari harta kamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya, mengurusnya. Perhatikan firman Allah, mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Allah telah berikan harta kepada kamu, infakkan, Allah berikan harta kepada kamu agar kamu mengurusnya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya, mereka akan mendapat pahala yang besar. Dasar atau asas yang pertama ini, yang merupakan akidah yang sangat besar dari dasar-dasar ekonomi Islam, telah memberikan ilmu yang sangat berharga sekali. Di antaranya, tidak akan menjadikan hamba insyaallah ta'ala sebagai hamba atau budak harta, seperti keadaan orang-orang kufar dan orang-orang yang mengikuti sifat dan amal mereka dari para pengikut hawa nafsu yang tidak berjalan di atas hidayah dan cahaya Alkitab dan Sunnah. Tetapi akan membawa dan menjadikan hamba sebagai hamba Allah, bukan hamba harta, karena dia tahu bahwa harta itu bukan milik dia. Dan inilah manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Harta mereka melimpah ruah, banyak sekali harta mereka, tetapi tidak menjadikan mereka sebagai budak-budak harta. Karena mereka yakin ini bukan harta mereka pada hakikatnya, ini harta yang Allah berikan kepada mereka agar mereka mengurusnya dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya di jalan Allah. Sehingga jadilah mereka hamba Allah, bukan hamba harta. Maka merdekalah mereka dari penghambaan diri kepada hamba, setelah terlebih dahulu mereka merdeka dari menghambakan diri kepada Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan-Tuhan selain Allah. Karena ajaran Islam ini memerdekakan manusia dalam berbagai macam hal. Yang tertinggi adalah memerdekakan manusia dari penyembahan kepada selain Allah kepada menyembah Allah. Memerdekakan manusia dari kesyirikan, dari kehinaan kesyirikan, dimerdekakan. Semerdeka-merdeka. Ini hakikat orang yang merdeka. Orang yang hanya beribadah kepada Allah, orang yang mentauhidkan Allah. Dan manusia tidak akan menemukan ini, tidak akan menjumpainya kecuali di dalam Islam saja. Selama mereka berada di luar Islam, maka mereka tidak pernah merasakan kemerdekaan. Selalu dipenjara, terpidana, terbelenggu, hina, rendah sekali.
Ketika manusia menyembah kepada selain Allah, maka Islam memberikan kemerdekaan ini. Karena itu orang yang paling merdeka adalah orang yang menyembah Allah saja, yang mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Kemudian Islam memerdekakan manusia dari sistem ekonomi kufar kepada sistem Islam yang amat luar biasa ini. Dari taklid buta kepada orang-orang kufar kepada mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ini dasar yang pertama. Dasar yang kedua pada halaman 99, adanya jaminan yang cukup untuk masyarakat kaum muslimin. Jadi masyarakat kaum muslimin yang hidup di negara mereka itu mendapat jaminan yang cukup. Tidak perlu bayar, tidak perlu pakai iuran, tidak. Dijamin oleh pemerintah. Jaminan yang cukup. Di sini sekilas saya memberikan contoh mengenai zakat mal. Kita mengenal dan mengetahui bahwa di dalam Islam adanya harta zakat yang merupakan kewajiban yang sangat besar dan menjadi salah satu rukun Islam. Zakat adalah salah satu sistem ekonomi syar'iyyah yang sangat besar sekali kemanfaatannya, yang dapat mengatasi berbagai macam permasalahan harta. Zakat itu saja. Salah satu yang mendapat bagian zakat adalah fakir miskin, yatim. Maka kepada mereka diberikan bagian yang cukup untuk mereka hidup. Bukan sekedar setiap tahun dikasih sekian, tidak, tapi untuk mereka hidup. Para ulama mengatakan diberikan zakat itu untuk biaya hidup mereka, misalnya selama setahun, atau sesuai dengan kebijakan pemerintah. Misalnya diberikan sekaligus kepada mereka nafkah untuk setahun. Atau kalau kita khawatir mereka akan menghabiskannya dalam waktu yang singkat, maka diberikan kepada mereka nafkah per bulannya secara bertahap sampai 1 tahun. Ini tentunya yang dapat berjalan dengan baik apabila pemerintah turun tangan mengambil zakat-zakat kaum muslimin sebagaimana perintah Allah. Allah memerintahkan pemerintah untuk mengambil zakat-zakat kaum muslimin. Dan ini tidak atau belum berjalan. Justru yang ditagih sebaliknya pajak. Harusnya zakat. Khudh, kata Allah, ambil. Kepada siapa Allah memerintahkan? Tentunya kepada pemerintah, bukan kepada rakyat. Karena rakyat tidak mempunyai kekuasaan untuk mendatangi orang-orang kaya. Khudh, ambil, min, sebagian, tidak semuanya. Amwalihim, dari harta mereka, sedekatan, sebagai zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang dengan sebab zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Wassalli alaihim, dan doakanlah mereka. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doa kamu itu akan menenangkan mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi fakir miskin yang hidup di negeri Islam, mereka mendapat bagian zakat untuk biaya hidup mereka. Ada per bulannya, per tahunnya, cukup untuk hidup mereka sampai mereka dapat berdiri sendiri. Kalau mereka memang tidak sanggup, orang-orang miskin apabila yang sudah tua tidak bisa bekerja, semuanya ditanggung, diberi bagian zakat. Kalau pemerintah tidak tegak dengan hal ini, tidak menegakkan ini, maka masing-masing kaum muslimin menegakkan untuk keluarga-keluarga mereka, atau kerabat mereka, atau tetangga, atau masyarakat mereka. Ini ada hadisnya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinarin yunfikuhu ar-rajul dinarun yunfikuhu ala iyalihi. Seutama-utama dinar yang diinfakkan seseorang adalah dinar yang dia infakkan untuk keluarganya. Wa dinarun yunfikuhu ar-rajul ala dabbatihi fi sabilillah wa dinarun yunfikuhu ala ashabihi fi sabilillah. Dan dinar yang diinfakkan seseorang untuk kendaraannya fi sabilillah di jalan Allah, dan dinar yang diinfakkan seseorang untuk sahabat-sahabatnya fi sabilillah di jalan Allah. Dan ada beberapa hadis lagi. Kemudian di antara dasarnya lagi adalah firman Allah pada halaman 106. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Fadzalika alladhi yadhu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itulah orang yang membentak menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin. Menganjurkannya aja enggak mau, apalagi memberinya. Ayat ini merupakan selain ancaman kepada mereka yang menyia-nyiakan hak anak yatim dan menyia-nyiakan fakir miskin, juga menjadi dasar di dalam sistem ekonomi Islam bahwa mereka yang tersebut ini mendapat jaminan hidup yang cukup di negeri-negeri mereka, di masyarakat mereka. Tidak boleh disia-siakan. Kalla bal la tuqrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin. Sekali-kali tidak demikian. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, yakni tidak memberikan hak-haknya dan tidak berbuat kebaikan kepadanya, dan tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin. Yakni mereka tidak memerintahkan untuk berbuat kebaikan kepada orang-orang fakir dan miskin, dan sebagian dari mereka tidak menggemarkan dan menganjurkan sebagian yang lain. Beberapa ayat yang mulia ini merupakan celaan. Pertama, kepada mereka yang menzalimi anak-anak yatim dan tidak memuliakannya, yakni tidak memberikan haknya. Kedua, kepada mereka yang tidak memerintahkan dan saling menganjurkan memberi makan kaum fakir dan miskin. Berarti mereka ini harus cukup, harus dijamin oleh pemerintah atau masyarakat. Perhatikan halaman 108. Allah menerangkan kepada manusia di antara sifat calon penghuni surga adalah mereka yang memberikan hak hartanya kepada fakir miskin. Di antara sifat calon penghuni surga adalah mereka yang menginfakkan hartanya untuk fakir dan miskin. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal marhum wal mahrum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang di dalam harta mereka ada hak bagian tertentu yang akan dikeluarkan. Untuk siapa? Untuk orang fakir miskin yang meminta dan yang tidak mau meminta. Ada fakir miskin yang meminta dan yang tidak. Kemudian Nabi yang mulia SAW memberikan jaminan kepada manusia, kepada orang fakir miskin, kepada orang yang tidak mampu. Perhatikan sabda beliau dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, ana aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi SAW mengatakan, aku adalah orang yang paling dekat kepada orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri.
Nabi harus lebih dekat, kita harus lebih dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana aula bil mu'minin min anfusihim. Aku orang yang paling dekat kepada mereka daripada mereka dekat kepada diri mereka sendiri. Aku adalah orang yang paling dekat kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang beriman dari diri mereka sendiri. Faman tuwfiya wa alaihi dainun fa alayya qada'uhu. Maka barang siapa yang wafat dan dia mempunyai hutang, yakni dia tidak bisa melunasi hutangnya, maka atas tanggunganku melunasinya. Wa man taraka malan fahuwa liwarathatihi. Maka barang siapa yang wafat meninggalkan harta, maka untuk ahli warisnya. Ini menunjukkan bahwa Islam menghargai, menghormati milik seseorang. Tidak diambil oleh negara, tidak diambil oleh orang. Barang siapa yang meninggalkan hutang dan dia belum mampu melunasinya, tidak mempunyai kemampuan, kata Nabi SAW, aku yang akan melunasinya. Berarti negara menanggungnya. Barang siapa yang wafat meninggalkan harta, maka hartanya itu bukan untuk aku, tapi untuk ahli warisnya. Dalam riwayat yang lain, man taraka malan faliwarathatihi wa man taraka kallan fa ilaina. Barang siapa yang wafat meninggalkan harta, maka untuk ahli warisnya. Dan barang siapa yang wafat meninggalkan keluarga, maka atas tanggungan kami. Wafat meninggalkan keluarga, janda dan anak-anak yatim, maka negara menanggungnya. Karena dia telah kehilangan kepala keluarga. Kata Nabi SAW, wa man taraka kallan fa ilaina. Alangkah mulianya ajaran Islam itu. Dalam riwayat yang lain, wa man taraka dainan aw daya'an falyatini fa ana maulahu. Dan barang siapa yang wafat meninggalkan hutang atau keluarga, maka datanglah kepadaku, karena aku yang akan menolongnya, membantunya dan menanggungnya. Itu dasar yang kedua. Jaminan, memberikan jaminan yang cukup kepada masyarakat kaum muslimin, khususnya fakir miskin, para janda, anak-anak yatim, dan seterusnya. Dasar yang ketiga, keadilan dan memelihara keseimbangan ekonomi pada masyarakat kaum muslimin. Tidak terjadi ketimpangan. Keadilan yang dimaksud dalam Islam bukan sama rata. Itu bukan adil namanya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Sepatu pakainya di mana? Kaki atau tangan? Kaki. Jadi kaki, bukan di tangan. Kalau di tangan antum tidak adil, zolim. Menzolimi apa? Menzolimi kaki. Yang dimaksud keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang dimaksud dengan keseimbangan bukan pemerataan, sama rata, tidak. Itu komunis. Tapi ada bagian mereka, sehingga harta itu tidak beredar pada segolongan saja. Seperti sekarang terjadi ketimpangan jauh sekali, ya. Yakni yang dimaksud oleh dasar ini adalah agar harta tidak hanya dimiliki atau dimonopoli oleh sebagian golongan saja, sedangkan yang lain tidak, sehingga terjadilah ketidakseimbangan dan ketimpangan dan ketidakadilan dalam peredaran harta pada masyarakat. Kan mencolok sekali. Bukan pemerataan dalam arti seperti sistem sosialis, ada jurang pemisah yang sangat jauh
sekali seperti sistem kapitalis, atau adanya jurang pemisah yang sangat jauh seperti sistem kapitalis. Tetapi Islam telah menegakkan keadilan dalam pengaturan di tengah-tengah masyarakat dengan sebaik-baik pengaturan dalam peredarannya yang tujuannya supaya tidak dimonopoli oleh sebagian golongan yang kaya saja. Perhatikan firman Allah, "Kai la yakuna dulatan bainal agniya'i minkum." Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Janganlah harta itu hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja, tapi harus beredar juga ke masyarakat lainnya, tidak dimonopoli oleh sebagian golongan. Dan sistem ekonomi kufar seperti itu. Karena itu terjadi ketimpangan. Sistem ekonomi kapitalis seperti yang kita anut negeri kita ini. Maka itu tidak heran kalau terjadi ketimpangan dan dapat dimonopoli oleh segolongan manusia. Tapi sistem Islam tidak. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Agar harta itu tidak beredar hanya di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Enggak. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Mu'adz mengatakan, "Ba'atsani Rasulullah SAW ila Yaman." Rasulullah SAW mengutusku ke negeri Yaman. Ini di akhir hayat beliau. Karena itu Mu'adz tidak ada di Madinah ketika Rasulullah SAW wafat dan Mu'adz berada di Yaman. Qala innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Maka dakwahkanlah mereka. Pertama yang kau dakwakan mereka syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tauhid. Fa inhum ata'u lidzalik, maka jika mereka mentaatimu, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylatin. Beritahukan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 kali dalam sehari semalam. Kebiasaan Rasulullah SAW ketika orang masuk Islam, begitu masuk Islam, maka langsung diajarkan salat. Kemudian kadang-kadang beliau mengajarkan sebagian doa. Selalu masuk Islam, langsung hari itu juga diajarkan salat. Gini cara salat. Kemudian fa'alimhum fa'in hum ata'u lidzalik, maka jika mereka telah mentaatimu, yakni mengakuinya, mengimaninya, mengakuinya, fa'alimhum, ajarkan kepada mereka annallaha aftarada alaihim sadaqatan. Perhatikan ini. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat. Tu'khadhu min agniyaihim, yang diambil Mu'adz sebagai wakil dari pemerintah. Mu'adz orang pemerintah yang diperintah, diutus Rasulullah SAW untuk berdakwah kepada ahlul kitab di Yaman, mengajak mereka masuk Islam, mengajarkan mereka salat dan mengajarkan mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka. Faturaddu fi wa fi riwayatin faturaddu ala fuqaraihim, yang diambil dari orang-orang yang kaya mereka kemudian diberikan kepada orang yang fakir di antara mereka, sehingga beredarlah harta itu, ditarik zakatnya. Alangkah banyaknya orang yang akan mengeluarkan zakat itu. Nah, zakatnya sistem perekonomian Islam yang sangat-sangat besar. Ya, ditarik, diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka.
Supaya apa? Adanya pemerataan harta itu tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang atau golongan tertentu saja. Wattaqi da'watal madlum fa inhum ata'u lidzalik, maka jika mereka telah mentaatimu, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka jika mereka telah mentaatimu, maka awaslah kamu dari mengambil harta-harta yang mereka muliakan. Penagih zakat tidak boleh serampangan dan sembarangan di dalam mengambil harta. Ada harta-harta yang wajib dikeluarkan, berapa persennya dan seterusnya yang telah diatur oleh agama. Awaslah kamu sembarangan serampangan dalam mengambil harta-harta yang mereka sayangi, yang mereka muliakan. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah kamu dari doanya orang yang teraniaya. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena sesungguhnya doa orang yang teraniaya itu di antaranya dengan Allah tidak ada hijab atau penghalang, yakni pasti dikabulkan. Ini dasar yang ketiga, pemerataan harta, keseimbangan. Tidak boleh dimonopoli oleh sebagian manusia, nggak boleh. Dasar yang keempat, memuliakan hak milik seseorang. Perhatikan tadi sabda Nabi SAW kepada Muaz, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim, awaslah kamu dari mengambil harta-harta yang tidak berhak kamu mengambilnya. Tidak boleh mengambil harta manusia sembarangan, kecuali yang dibenarkan oleh agama. Zakat, ya. Hutang, orang punya hutang, dia mampu tapi tidak bayar, dilapor ke pemerintah, dilaporkan ke pemerintah, dia dipanggil, diambil. Ya, harus ada keterangan dari agama. Wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Jadi dasar yang keempat dari sistem ekonomi Islam, memuliakan hak milik seseorang. Banyak sekali dalil yang menjelaskannya. Di antaranya firman Allah, ar-rijal lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Bagi kaum laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Masing-masing ada bagiannya. Bahkan suami di ayat selanjutnya, halaman 114, tidak boleh mengambil harta istrinya yang harta itu telah dia berikan kepada istrinya, seperti mahar dan lain sebagainya, kecuali dengan seizin dan keikhlasan dari istri. Bahkan pada halaman 115 Allah memerintahkan pencuri mengambil hak orang lain, dipotong tangannya kalau sudah sampai nisab yang tertentu, bagian tertentu, dia akan dipotong tangannya. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan azab dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. yakni laki-laki dan perempuan yang mencuri dipotong tangannya apabila telah sampai nisabnya, yaitu 1/4 dinar lebih. Untuk apa?
ini dalam rangka memuliakan, menghormati hak milik seseorang. Memuliakan hak milik seseorang. Karena itu pencurian terlarang di dalam Islam dan dikenakan hukum potong tangan. Kalau hukum ini dijalani oleh kaum muslimin, pemerintah maksudnya, insya Allah sejuta calon pencuri berpikir panjang untuk mencuri, karena risikonya tangannya hilang. Potong sininya, bukan sini, ini tangan kanan. Kalau mencuri lagi yang mana dipotong? Kaki kiri. Ini. Kalau tangan lagi dia nggak punya tangan. Jadi betul-betul dihargai, dimuliakan hak milik seseorang. Bahkan dalam Islam kalau ada perampok misalnya mau minta harta kita tidak kasih dan terjadi pertikaian sampai pembunuhan dan kita terbunuh, mati syahid. Dan si perampok itu dijanjikan nar kalau dia mati. Kata Nabi SAW, man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Jadi dihargai dalam Islam. Tidak boleh serampangan. Tidak boleh. Diatur dalam syariat. Diatur dalam syariat. Ini saya bawakan hadisnya. Man kutila duna malihi, halaman 116, fahuwa syahidun. Dasar yang kelima, kebebasan ekonomi yang terikat dengan apa-apa yang Allah haramkan, bukan kebebasan mutlak dengan menghalalkan segala cara. Ini dia. Terikat sistem kita dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Tidak seperti sistem kuffar yang menghalalkan segala cara. Kemudian bab yang ke-12, ya, halaman 119, ini diantara kemurahan dan kemudahan ekonomi Islam, yakni senantiasa memberikan kemudahan dan kemurahan hati di dalam menjual, membeli, menagih hutang dan membayar hutang. Dan ini salah satu asas ekonomi Islam. Ada hadis yang sangat menarik sekali di sini, antum bisa membacanya. Dan pada halaman 138, nasihat Rasulullah SAW kepada para pedagang. Harap para pedagang pasang kuping biar terang mendengarkan nasihat Rasulullah SAW. Ini ada dua buah hadis saya bawakan. Hadis yang pertama, Rasulullah SAW halaman 138 bersabda, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, inna syaitana wal isma yahduranil bay'ah. Ini harus diingat benar. Sesungguhnya syaitan dan dosa keduanya hadir di dalam perdagangan. Selalu keduanya hadir, syaitan dan dosa. Cara mengatasinya adalah fashubu bai'akum bis sadaqah.
campurkanlah jual beli kamu itu dengan bersedekah. Berarti dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah, karena sedekah ini menghapuskan kesalahan. Dalam riwayat yang lain halaman 139, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, innal bai'a yahduruhu al-lagwu, wa fi riwayatin yahduruhu al-kadhib wal halb, fashubuhu bis sadaqah." Sesungguhnya jual beli itu perdagangan dihadiri oleh hal-hal yang sia-sia. Dalam riwayat yang lain, kebohongan dan sumpah. Jadi seringnya para pedagang itu berbohong dan bersumpah. Maka campurkanlah jual beli kamu itu dengan sedekah untuk menutupi kesalahan-kesalahan kamu. Kemudian hadis yang lain halaman 140, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innat tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran." Ini yang perlu diperhatikan baik-baik. Sesungguhnya para pedagang itu nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan sebagai orang-orang yang durhaka. Innat tujjara fujjaran. Sesungguhnya para tujjar, para pedagang itu nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai fujjar. Fujjar itu orang yang durhaka. Illa kecuali man ittaqallaha wa barra wa sadaqah. 3. Kecuali orang yang bertakwa. Berarti para pedagang itu, antum para pedagang misalnya, harus takwa. Takwa itu tidak dapat tidak berjalan dengan hidayah dan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Jauh dari syirik, jauh dari bid'ah, jauh dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar dan seterusnya. Takwa. Yang kedua, wabarra, berbuat baik, berlaku baik. Dan yang ketiga, wasadaqah, benar di dalam perdagangannya itu, jujur, tidak menipu, tidak menutupi cacat, tidak bohong, dan seterusnya. Kalau tidak, maka antum nanti tercap fujjar, mengerikan, seperti telur di ujung tanduk. Itu para pedagang. Inna tujjara fujjaran. Ingat-ingat itu. Sesungguhnya para pedagang itu orang-orang yang durhaka. Ini dia, kata Nabi, bukan kata saya. Ini dia sahabatnya. Halaman 141. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz yang lain, "Inna tujjara humul fujjar." Sesungguhnya para pedagang itulah orang-orang yang durhaka. Lalu para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, qad ahalallahu al-bai', ya Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli?" Qala, kata Nabi, betul. Bala, walakinnahum, akan tetapi para pedagang itu yuhadditsuna fayakdzibun. Mereka ngomong tapi bohong. Wa yahlifuna wa ya'samun. Dan mereka bersumpah dan mereka berbuat dosa. Allah memang halalkan jual beli, halal. Tidak ada yang selamat dari itu kecuali orang-orang yang bertakwa tadi, kata Nabi. Kalau tidak fujjar, kenapa? Dijawab oleh Rasulullah, bohong, sumpah, dosa. Ya. Ini nasihat yang berharga sekali yang Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat. Jadilah para sahabat itu, kan bangsa Arab itu bangsa pedagang, khususnya orang-orang muhajirin. Itu pedagang-pedagang yang sukses sekali. Takwa mereka, ahli sedekah. Tapi sedekahnya bukan sedekah yang kecil-kecil, sedekah besar ini.
besar, mengatasi kefakiran, kemiskinan, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Semuanya saudagar. Karena itu Nabi SAW memberikan peringatan ini kepada sahabat. Bagaimana dengan kita? Barangkali ini ikhwan yang dapat kita sampaikan, karena ini secara global, secara mujmal saja, sebagai pengantar, muqaddimah bagi kita untuk mengenal ajaran Islam. Alangkah luasnya ajaran Islam itu, pembicaraannya luas sekali. Antum mau bicara apa ada dalam Islam. Bicara ekonomi ada, bicara hukum ada, bicara politik ada, bicara pernikahan ada, bicara adab dan akhlak ada, bicara ibadah ada, bicara akidah apalagi. Luas sekali. Tidak ditinggalkan oleh Islam sedikit pun juga. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, bagaimana cara membayar kafarat? Apakah langsung memberi makan kepada orang miskin atau bisa melalui amil untuk menyalurkannya? Boleh kedua-duanya. Kalau kita melihat lebih maslahat langsung, kasih langsung. Pertanyaan yang lain, bagaimana hukumnya gaji PNS yang penyalurannya harus melalui bank konvensional? Para ulama berbicara ketika kaum muslimin telah terlibat dalam kehidupan keseharian mereka dengan bank, dan bank-bank konvensional menguasai negeri-negeri mereka. Maka para ulama membuat ketentuan, ketetapan. Pertama, hukum asal menyimpan uang di bank konvensional terlarang kecuali darurat. Misal untuk keamanan atau untuk transfer jual beli, membuka rekening, dengan tidak ada hubungannya dengan bunganya, tidak ada hubungan dengan bunga bank. Mereka pun mengatakan cari terlebih dahulu bank-bank yang syariat, yang benar-benar syariat, bukan atas nama syariat. Sekarang semuanya atas nama syariat, sistemnya sama. Walhasil apabila darurat seperti ini tidak mengapa, tapi diberitahu tidak mengambil bunganya. Ayah saya harus melakukan cuci darah 2 kali seminggu, sementara penghasilan beliau tidak mencukupi, lalu beliau mengikuti BPJS sebagai anak. Apa yang harus saya lakukan? Kalau tidak bayar, boleh. Kalau bayar, maka itu merupakan sistem yang diharamkan dalam Islam. Maka dicari jalan keluarnya. Kaum muslimin harus memberikan bantuan. Yani kalau BPJS itu tidak bayar, yakni sosial dari pemerintah, tidak apa-apa. Tapi kalau bayar, maka itu sama dengan asuransi.
Pertanyaan yang lain, bagaimana hukumnya memakan jamuan dari saudara, seperti dari om, dari tante, sedangkan kita mengetahui bahwa mereka bekerja di bank? Apakah harus menghindarinya? Kalau iya, bukankah ada kemungkinan bisa memutus tali silaturahim kalau terus-terusan menghadiri jamuannya karena ada rasa tidak enak? Ini pertanyaan langsung jawaban dia. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Kita dijamu oleh orang yang berpenghasilan seperti itu, atau umumnya uangnya dari situ. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah diundang makan oleh salah seorang perempuan Yahudiyah, padahal penghasilan orang Yahudi atau umumnya penghasilan mereka dari hasil riba. Nabi SAW makan hidangan yang dihidangkan perempuan Yahudi itu, yang telah diberi racun oleh si Yahudiyah itu. Jadi tidak aneh kalau sekarang ini orang-orang Yahudi membantai kaum muslimin, saudara-saudara kita di Palestina. Nabi yang mulia saja sallallahu alaihi wasallam diracun, hendak dibunuh oleh Yahudiyah perempuannya, apalagi lakinya. Dari kejadian itu keluar begitu banyak hukum. Di antara hukumnya adalah boleh kita memenuhi undangan non-muslim atau jamuan yang mereka hidangkan selama jamuannya itu halal, dagingnya halal, makan. Walaupun kita tahu penghasilannya dari, misalnya dari riba dan sebagainya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah jual beli dengan dua harga ini dibolehkan dan dianggap sah oleh Lajnah Daimah dengan syarat sebelum berpisah si penjual dan si pembeli ini sudah bersepakat apakah dia mau membeli kontan atau kredit. Mohon dijelaskan Ustaz bagaimana khilafnya dalam masalah ini. Memang ada khilaf di antara ulama, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu apa saja, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita mengembalikan kepada Rasul, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang sistem jual beli seperti itu. Dan tentu ini tidak tersembunyi bagi atau oleh para masyayikh di Lajnah Daimah. Penafsiran yang berbeda. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a bai'ataini." Barang siapa yang menjual dengan dua harga fi bai'atin, di dalam satu penjualan. Mari kita merujuk kepada tafsir kaum salaf. Bahkan sebagian rawi menafsirkan
Dan sebagian dari kaum salaf menafsirkan bahwa menjual dengan dua harga dalam satu penjualan ialah kontan sekian, kredit sekian. Ini banyak sekali kaum salaf yang menafsirkan seperti ini. Sampai-sampai Al-Imam An-Nasai, tahu Al-Imam An-Nasai, di kitab sunannya, antum bisa buka di bagian kitab jual beli, menafsirkan seperti itu. Kontan sekian, kredit sekian. Berarti ini lebih dekat tafsirannya, dinisbahkan dengan tafsiran dari Lajnah Daimah. Tafsiran kaum salaf, Sufyan Ats-Tsauri dan kawan-kawannya, sampai kepada Imam An-Nasai, menafsirkan dua harga dalam satu penjualan adalah kontan sekian, kredit sekian. Tentu lebih tentram kita mengambil tafsir mereka ini, dan lebih dekat kepada zahir nas. Karena Nabi SAW mengatakan, man ba'a bai'ataini, barang siapa yang menjual dengan dua harga, fi bai'atin, dalam satu penjualan, falahu awkasuhuma, bagi penjual menentukan salah satu dari dua harga itu, yakni harga yang termurah. Harus ditentukan, bukan seperti syarat yang disyaratkan oleh di pertanyaan ini dari Lajnah Daimah. Sebelum berpisah si penjual dan si pembeli sudah bersepakat. Tidak. Ini penjual harus menentukannya harga. Kalau tidak, awil riba, ada pilihan. Ilatnya adalah, sebab dilarangnya itu adalah bukan ketidakjelasan harga, bukan itu. Dan itu yang dipahami oleh sebagian masyayikh seperti Lajnah Daimah dan kawan-kawannya. Ketidakjelasan harga. Ilatnya di sini bukan tidak jelas harganya, harganya sudah jelas, kontan sekian, kredit sekian. Dan itu riba. Kalau tetap seperti itu riba. Kata Nabi, engkau tetapkan satu harga atau riba. Kan itu. Falahu awkasuhuma awir riba. Salah satu dia harus memilih dari dua pilihan. Ini lebih tepat masuk ke dalam bab riba. Saya kira jelas, sangat jelas. Ustaz, dalam kondisi sekarang di mana pemerintah tidak mengambil zakat kita, ini sangat kita sayangkan. Harusnya pemerintah, ini yang kita harapkan, bersikap tegas untuk kaum muslimin saja. Mengambil, menagih, bahkan menghukum mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Dilipatkan. Seperti pemerintah menagih, menangkap mereka yang tidak mengeluarkan pajak. Padahal pajak tidak berdasarkan wahyu. Zakat jelas berdasarkan wahyu. Apakah boleh setelah harta kita sampai haul dan nisab, kita langsung membayarkannya ke orang miskin tanpa perantara yayasan pengambil zakat? Jelas boleh. Bahkan andai kata pemerintah juga menagih, ya, mengambil, lalu kita keluarkan sendiri dan sudah diketahui, boleh. Zakat itu langsung kita keluarkan. Apalagi sekarang kita serahkan sendiri,
Dan yang paling berhak menerima bagian zakat kita adalah keluarga kita. Siapa yang mengeluarkan zakat untuk keluarganya, maka dia mendapat 2 pahala. Saya bawakan hadisnya di sini. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang awam dan saya ingin bertanya, apakah untuk menegakkan ekonomi Islam kita harus mendirikan khilafah dahulu sebagaimana yang disiarkan oleh ormas tertentu? Tidak. Sampai kapan? Bisa kita tegakkan orang per orang, masyarakat kaum muslimin. Seperti di sini tempat perdagangan, mereka menjalani sistem syariah. Tidak ada riba, tidak ada perjudian, dan seterusnya. Bisa, antum bisa. Tidak berarti tidak ada khilafah itu negara ini bukan negara Islam, tidak. Khilafah bukan tujuan yang asas, tapi khilafah masuk dalam bab ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Untuk menegakkan sesuatu yang wajib ditegakkanlah itu. Daulah ini, negeri ini, bilad ini dan biladul kaum muslimin itu negeri-negeri Islam. Tidak berarti belum ada khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah kaum muslimin kemudian negerinya negeri kafir, tidak. Dan tidak termasuk ke dalam rukun iman dan rukun Islam. Dan ini adalah salah satu dari ajaran Rafidhah Syiah, imamah. Padahal bukan itu dulu, tauhid dulu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.